Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Falawlal qalamu ma wasala ilmal awwalin ilal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mukramin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian pada saat ini tentang ijtihad. Coba buka di halaman 36. Para bapak, para ibu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Islam sudah mulai menyebar dari Madinah termasuk ke Yaman. Yaman itu di sebelah selatannya Saudi Arabia, selatannya Mekah, Al-Yaman. Kemudian di situ memerlukan orang yang ahli di bidang hukum Islam untuk memutuskan hukum ketika ditanya masalah. Al-Qadhi. Nah, untuk itu kemudian Rasulullah itu mengutus sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal. Sinten, Pak? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu termasuk santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlus suffah yang ngaji kepada Rasulullah di Madinah. Jenengan kalau umroh di Madinah, di belakang makam Rasulullah itu ada tempat yang agak tinggi dikasih pagar. Itu dahulu tempat ngajinya para santri Rasulullah. Yang dikenal dengan ahlus suffah, ngaji. Nah, alumninya itu banyak yang punya keahlian-keahlian. Ada yang ahli tafsir seperti Ibnu Abbas. Ada yang ahli hadis seperti Abu Hurairah. Ada yang ahli fiqih, yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Yaman membutuhkan seorang yang ahli hukum Islam, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal. Kemana? Ke Yaman. Di mana Yaman, Ibu? Punten. Pundi, Bu, Yaman, Bu? Ini, Bu, jembatan merah belok kiri, Bu. Oh, Kia-Kia. Kia-Kia. Nah, ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Mari kita baca. An Mu'adz bin Jabalin. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu, setelah mengutus siapa Rasulhu kepada Mu'adz ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuh Rasulullah pesan ke Mu'adz ketika akan pergi ke Yaman? Kaifa taqdi idza urida laka qada'an? Kaifah, bagaimana taqdi, kamu memutuskan hukum, idza uridah, apabila ditanyakan laka kepada Mu'adz qada'un, suatu persoalan, satu hukum. Qala, menjawab siapa Mu'adz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan hukum berdasarkan sumber dari kitab Allah Al-Quranul Karim.
Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa illam tajid fi kitabillah, jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah, dibaca dari Alhamdulillah sampai An-Nas gak nemu, bukan gak ada bu, tapi tidak nemu. Ada sebenarnya, itu cuma mungkin manusia tidak menemukan secara sore karena keterbatasan pemahamannya. Maka di sini disebutkan fa illam tajid, jika kamu tidak menemukan, Mu'ad, bukan fa illam yujad, jika tidak ada, bukan. Karena Al-Quran itu adalah menjelaskan semua persoalan. Cuma ada yang prinsip-prinsip, ada yang sifatnya detail. Yang tidak semua otak manusia menjangkau, memahami isi Al-Quranul Karim. Kira-kira Bapak sudah berapa kali baca surah Al-Fatihah? Berapa kali? Insya Allah sehari semalam tidak kurang 17 kali. Nggih. Nggih. Tapi paham nggak? Paham nggak Pak? Paham nggak kira-kira? Paham? Belum paham. Padahal itu Al-Fatihah itu mengandung seluruh isi Al-Quran. Jadi 30 juz dalam Al-Quran itu intinya ada pada surah Al-Fatihah. Di situ menjelaskan masalah tauhid, masalah syariat, masalah akhlak, masalah kisasul anbiya, sejarah terdahulu, menjelaskan masalah apa? Al-Ma'ad, hari akhirat, lengkap di Al-Fatihah itu. Nah, surah Al-Fatihah itu kandungannya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu lebih singkat lagi, ada di baknya Bismillah. Nah, itu dari dalamnya Al-Quran. Maka insya Allah yang suka ngajak Al-Quran banyak pahalanya. Nggih. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, waffaqah, yang telah memberikan taufik, memberikan petunjuk Rasulullah kepada utusannya Rasulullah